Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepada-Nya. Semoga ibadah salat maghrib kita, salat sunnah, zikir dan doa kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya, yang memuat dua komponen dasar. Yang pertama, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Dikatakan takwa kalau dua unsur tersebut dipenuhi. Apa yang diperintah laksanakan, yang dilarang tinggalkan. Kalau kita evaluasi dalam kehidupan pribadi kita, masih banyak perintah Allah yang belum kita kerjakan, dan tentu masih ada larangan Allah yang belum kita tinggalkan. Maka kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita, apa saja di antaranya perintah-perintah Allah yang belum kita laksanakan. Atau poin kedua, kita cek ada nggak larangan Allah yang belum kita tinggalkan, supaya tiba hari kematian semuanya itu sudah tuntas, sudah terpenuhi dua syarat tadi. Nah, jamaah rahimakumullah, terakhir pekan lalu kita membahas di antara hikmah Isra wa Mi'raj. Ya. Kalau kita ambil globalnya secara garis besar, tujuannya tiga. Satu, menghibur Rasulullah karena dalam hidupnya istri dan paman tercinta wafat. Yang kedua, dalam rangka diperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, perintah langsung untuk melaksanakan sholat bagi Rasul dan seluruh umatnya. Secara global tiga itu hikmah ataupun katakanlah tujuan dari Isra wal Mi'raj. Nah, jamaah rahimakumullah, pada poin kedua malam ini kita akan bahas di antara yang Allah tunjukkan di nuriyahu min ayatina, yang semakin sulit untuk ditinggalkan, semakin mudah untuk melakukannya. Kira-kira apa larangan yang sekarang ini sulit untuk ditinggalkan, semakin mudah untuk melakukan mendapatkannya? Coba kawan-kawan, saya mau minum dulu. Kalau undang jauh-jauh hari bro, menjaga pandangan. Kira-kira apa perilaku, dosa, kebiasaan, kejahatan, maksiat yang di zaman ini sulit ditinggalkan karena sudah menikmati dosa, kemudian mudah mengaksesnya, mudah mendapatkannya di perjalanan. Kira-kira apa? Apa kira-kira? Mas Agus, dosa apa kira-kira yang di masa di zaman di luar yang Qatul Basar kemarin ya, yang sekarang ini sulit ditinggalkan, payah meninggalkannya, kemudian mendapatkannya mudah banget, aksesnya mudah. Apa kira-kira? Rimba ya? 4 kali 40. Berapa umur handphone Anda? 6 bulan. Selama Anda berhasil dapat pinjaman 50 juta,
dosa yang sudah menjadi kebiasaan, sudah merupakan suatu katakanlah budaya, tradisi yang sulit ditinggalkan dan semakin mudah aksesnya. Hanya bermodalkan nomor handphone yang sudah terpakai 6 bulan bisa minjem 100 juta tanpa boros, tanpa jaminan. Ngisi belangku aja, klik, besok transfer. Belum lagi ya modal fotokopi KTP 1 bisa di 3-4 bank Sejahtera, Bank Mekar, Bank Minun, Bank Madu. Nah, di tingkat yang lain orang dengan gampangnya menghubungkan uang ke tetangganya, saudaranya. Kalau pinjam rumah aja asal kembalinya jelas. Beda dengan dulu di zaman orang tua kita, sulit. Nanti akan jadi alasan juga bagi orang masa depan ini, zaman modern. Ustaz, kalau nggak minjem, dari mana bikin rumah? Itu pasti jawaban ini. Saya sampaikan materi riba setelah saya setahun atau 2 tahun isi kajian, baru isi materi riba. Kalau di awal riba sama dengan masalah akidah. Padahal itu harusnya akidah itu didahului. Nabi itu mengajar pertama akidah. Tapi di zaman modernnya harus pintar-pintar dapat. Karena kalau akidah pertama disampaikan, perkara-perkara kesyirikan yang terjadi di masyarakat langsung nggak ada lagi baca. 5 kali pertemuan, ke-8, 9 baru masuk akidah. Begitu lo bab riba kalau dimasukkan pertama kajian, pertemuan pertama kedua selesai. Kenapa? Sudah terbiasa nyaman, nggak mungkin kan Ustaz bisa beli motor atau beli mobil atau lain anak kalau nggak minjem bank, nggak mungkin bisa bangun rumah. Jadi sudah tertanam di kepala umat Islam ini, kalau nggak minjem, nggak utang, nggak bisa bangun rumah. Padahal saya tanya, apakah ayah kita, kakek kita dulu bangun rumah minjem bank nggak? Jawabannya kompak nggak. Oh, mereka punya rumah. Mereka punya rumah, bisa nyekolahkan ibu, udah apa juga sekolah, walaupun levelnya mungkin sampai SMA. Toh nanti sarjana juga setelah kuliah sendiri. Jadi bukan karena zaman sekarang nggak mungkin, tapi karena kena penyakit istibqah. Pada tasta'idhar rizqah kata Nabi. Jangan sampai kalian kena penyakit istibqah dalam urusan rezeki. Kalau sudah kena penyakit itu, maka memaksakan diri untuk punya, belum waktunya dan belum mampu, tapi memaksakan diri. Sabar sana, sabar sini, pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini, arisan sana, arisan sini. Arisan itu kalau kita bahas pendapat ulama beda-beda. Ajaran Allah. Ketika Isra dan Mi'raj ini ditunjukkan, diperlihatkan oleh Allah dan Rasulullah, orang-orang yang berenang di sungai darah, bau amis busuk, lalu mereka melintih capek ke pinggir. Datang mereka bawa batu besar dihantamkan ke mulutnya, hancur lebur, disempurnakan lagi, berenang lagi. Dan ini merupakan azab kubur. Azab kuburnya belum bicara dari akhirat. Azab kuburnya orang yang melakukan riba lalu tidak sempat bertobat kepada Allah, dia merasa aman-aman saja. Ancaman azab kuburnya diperlihatkan kepada Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Linuriyahum min ayatina. Jadi jamaah Allah, ini perkara sulit dilakukan karena sudah didoktrin kalau nggak minjem nggak mungkin bisa bangun, nggak mungkin bisa nyekolahkan. Padahal zaman dulu orang tua kita nggak minjem, sabar mereka beli pasir, beli batu, beli kayu, sabar mereka. Papan dulu nanti naik sampai terbata, kalau bawa papan ini dan itulah. Kenapa manusia sekarang seperti ini? Karena kena penyakit istibqah.
Istiqomah dalam segala hal urusannya. Belum waktunya jadi kepala dinas, tahan nyokok rumah, yang penting dong. Belum waktunya jadi kepala sekolah, tahan nyokok rumah, belum ikut apa diklat calon pengawas calon kepala sekolah, tapi karena pengen cepat langsung nyokok langsung. Dan banyak orang ngalaminnya biasa, nggak apa-apa. Wah, mengerikan. Kalau di desa-desa itu pesan sponsor utamanya jarang meleset, selalu Pak Kepala Desa, Ustaz tolong sampaikan sindir-sindir masalah pinjaman-pinjaman. Di kampung kami banyak yang sudah cerai, banyak yang sudah kabur ke luar negeri, ada yang tinggal rumah gara-gara bank Mekar, bank Syariah, bank Sejahtera, bank Ibu, bank Mandiri, gara-gara pinjaman online. Modal nomor HP yang telah berusia minimal 6 bulan bisa minjem 100 juta. Itu pesan sponsor. Tidak di Lampung Utara, yang Malaya Kanan, Lampung Tengah. Kalau pengajian akbar itu pesan sponsor pertama, isi-isi. Nah, jamaah riba ini hukuman ancaman di alam barzahnya diperlihatkan oleh Allah sendiri. Akhiratnya lebih mengerikan lagi kalau nggak sempat tobat kepada Allah. Dulu di zaman jahiliyah, saking perbuatan riba dan merajalela dianggap biasa, bukan merupakan kejahatan. Allah itu melarang riba itu 4 tahapan dalam Al-Quran menjelaskan 4 tahap. Nggak sekaligus, nggak mungkin. Allah lebih mengetahui tabiat makhluk. Kalau sekaligus berat meninggalkan 4 tahapan. Tahap pertama itu dikasih tahu riba itu perbuatan Yahudi dan Nasrani, belum diharapkan. Tahap kedua, riba itu sesungguhnya tidak menaikkan, membuat harta berkah. Itu ada durasi waktu yang panjang dari tahap pertama ke tahap kedua. Tahap ketiga, larangan riba yang sedikit, yang banyak riba fadl. Baru terakhir, semua jenisnya tidak lagi dilihat dari nominalnya, Allah haramkan. Baru Allah ancam dengan perang. Allah nyatakan perang kepada pelaku riba. Baru laknat Allah dan Rasulnya. Jadi saking zaman dulu sudah merajalela, Allah mengharamkan riba itu secara bertahap. Seperti Allah mengharamkan khamr, minuman keras zaman dulu. Tahapannya juga panjang. Kenapa? Sudah terbiasa. Rasul berangkat Mi'raj itu sebelum naik ke langit, habis memimpin sholat bagi 124.000 Nabi Rasul di Masjid Al-Aqsa, keluar disodorkan 2 bejana berisi laban, susu dan khamr. Waktu itu khamr belum dihalalkan, masih halal. Tapi Nabi dibilang memilih susu. Sodaqta ala fitrah, kau dalam kefitrahan, kau benar memilih yang sesuai dengan fitrah manusia, minum susu. Ini apa? Gambarannya. Jadi waktu itu belum diharamkan. Kenapa? Semua orang minum. Maka proses pengharamannya mirip seperti riba pelan-pelan. Ada manfaatnya, khamr sedikit. Kemudian jangan kalian sholat kalau lagi mabuk terus, baru berakhir. Allah tahu tabiat makhluk ciptaan. Kalau jalan sekaligus, kecil kemungkinan dia bisa bertahan. Nah, begitu kan? Jamaah Allah. Riba ini ada 73 tingkatan. Al-riba salah satu wasaluna badan. Ada yang mengartikan riba itu 73 pintu, 73 level, 73 tingkatan, 73 cabang. Level yang terendah dosanya setara dengan berzina dengan ibu kandung. Level terendah.
Karena apa? Pelakunya sudah merasa nyaman, merasa terbantu. Minjem 100 juta di bank misalnya, lancar, usahanya lancar, 24 bulan, belum selesai 24 bulan, baru 15 bulan lancar, sudah ditawarkan lah, Pak kami tambahkan lagi. Kita karena merasa lancar, aman, tambah. Kayak punya kawan akrab, kesini, ada orang punya obat komunikasi. Saya bilang, dia tanya saya jawab apa? Dia bilang, saya terbantu dengan bank konvensional. Saya bisa kaya, mampu sejahtera, rumah di Jakarta, di mana-mana, usahanya, asetnya mungkin ratusan miliar. Saya bilang ya, memang hidup itu pilihan. Life is choice. Hidup itu pilihan. Ada orang memilih A, ada yang memilih B. Antum tanya gue teman lo, gue jawab. Gak mungkin saya akan menyenangkan antum gitu ya. Kita akan bertahu tetap best. Walaupun antum gak mengikuti apa yang antum tanyakan ke saya. Nah, jamaah 73 tingkatan. Level terendah seperti itu ancamannya, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung bagi laki-laki, yang perempuan dengan ayah. Kita nyaris mustahil menzinahi mak kita, saking takutnya. Kok tapi kita enjoy saja. Nanti kata Nabi suatu zaman tidak seorang pun kecuali pasti kena riba, walaupun hanya di bumi, walaupun hanya debu kecil memang. Kata ulama, apa sih debu riba? Salah satu debu riba itu 1 ton pulsa. Kita beli tol 100.000, tempo sebulan. Kalau kita pakai sebulan, angus apa kembali kita? Kita beli pulsa 100.000, tempo 2 bulan. Belum habis pulsa, temponya udah habis, gimana habisnya? Angus. Kita pakai ATM, ATM-nya bank syariah, ATM BKBS, tapi kita cabut duit di bank konvensional. Itulah debu-debu. Jamaah, nggak mungkin lolos kita, apa boleh buat? Sehingga kita, kata Nabi mengatakan, nanti kalian tuh pasti kena, walaupun ada debu. Sudah menghindar, sudah, tapi tetap kena. Apa boleh buat? Tapi saya lihat hidup di zaman modern. Zaman Islam. Jadi ketika Rasul diperlihatkan itu hukuman, ancaman hukuman bagi orang yang tidak sempat tobat di alam kubur alam barzakh. Kubur itu kan jelas. Al-qabru rawdatun min riyadil jinan aw rawdatun min ghufranil. Alam kubur itu kata Rasulullah seperti taman-taman surga atau lubang-lubang neraka. Azab kubur itu hari ini banyak yang mulai mengingkari. Kan sudah hancur. Masa digebukin, apanya mau digebukin? Persis seperti Israel. Mana mungkin seseorang diterbangkan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Sebuah benda diterbangkan di atas kecepatan cahaya, manusia hancur lebur secara fisika. Mulai hati. Begitu pula dengan masalah azab kubur. Tidak ada azab kubur. Kan sudah hancur lebur, apa yang mau digebukin? Di logika manusia. Karena beriman kepada yang gaib tidak maksimal. Dia hanya beriman kepada hal yang zahir, yang tampak. Padahal Rasulnya katakan azab kubur itu bagi seseorang boleh jadi taman surga yang nikmat atau lubang-lubang neraka yang neraka yang mengerikan. Maka tempoh hari beberapa bulan yang lalu kita baca kisah nyata dari seorang direktur bank konvensional
yang salah dimakamkan di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu di Jakarta kan yang meninggal banyak banget. Gali kubur hari itu berapa menit dimakamkan. Jadi itu bank konvensional ini kayak haji. Nah, ketika dimakamkan, kok dari takdir rukun salah, bukan menjadi sebelah sana. Belum berapa puluh menit jadi bongkar. Nah yang ini baru dapat. Meninggal sehat segala juga. Dibuka kayak papan-papan bentuknya hancur lebur bawa bingkas. Memang terkadang Allah meringankan, tidak semuanya, maka azab kubur itu bisa mengenai jasadnya, bisa mengenai ruhnya, bisa mengenai ruh dan jasad. Jika kita bicara azab kubur, ada yang mengenai jasadnya. Seorang laki-laki berusia sekitar 17 tahun dimakamkan. Ini kisah saya baca di kitab Ar-Ruh atau atas Qira'ah, kisah-kisahnya. Setengah jam ayatnya kehilangan jam rolek. Kok jam ayatnya ada? Tanya, kemana? Gak tahu. Ada yang ngomong, Pak, waktu Bapak menurunkan anak Bapak yang anak tadi, Bapak saya kerja. Oh, Bapak itu lepas, saya lepas jenazah. Balik ke kuburan, ajak kembali dulu. Setengah jam baru dimakamkan. Jadi selesai angkat bapaknya, anak laki-lakinya, anak laki-laki tuanya meninggal hujan, ganteng, putih, hidung mancung, rambutnya ikan hitam. Dibuka papan bensuk itu, mukanya seperti kakek-kakek tua, rambutnya uban, matanya dua-duanya hampir keluar. Di sini kisah-kisah nyata bahwa alam kubur terkadang Allah perlihatkan yang diazab jasad dan ruhnya. Ditutup kembali, tidak sanggup melihat. Padahal anak muda sudah seperti kakek-kakek tua, rambutnya yang hitam berubah, matanya hampir keluar kayak tongkat. Tanya sama Ustaz, Pak, alangkah lebih kenapa dosa? Ini perkara bukan saya, anak saya yang sebaik, tidak sholat. Persis ketika Isra Mi'raj, linuri yang ayat. Jadi melihatkan juga orang-orang yang dihantamkan kepalanya dengan palu dari besi, hancur lebur kepalanya, tahu otaknya sepulakan dihantamkan, ngebelesak sampai di langit bumi, congkel lagi sepulakan hantamkan. Jadi dosa apa orang diazab seperti ini? Itulah azab kubur Muhammad bagi umatmu yang tak mau menegakkan sholat. Hari ini berapa persen orang Islam yang sholat? Anggap enteng, ada azab kubur. Nanti azab itu setelah akhirat takdir. Perlu kita tanamkan kepada anak kita. Nah, jawabannya Allah. Jadi kembali ke tadi, di antara yang Allah perlihatkan itu azab karena pelaku riba ini gampang memahaminya. Ada sebuah kaidah yang sangat mudah kita pahami sehingga kita bisa membedakan ini riba atau bukan. Walaupun kita belajar konsep dasarnya, usul fikihnya, kaidah dasarnya, kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang punya uang, gampangnya itu, yang punya uang mendapatkan manfaat dari meminjamkan kepada orang lain, itu adalah riba. Manfaatnya tidak harus uang kembali, tidak harus jumlah uang nominal berapa persen, tidak harus.
saya minjem sama Mas Agus, Mas ini saya 100.000 ya, berapa hari lagi? 10 hari, oke. Tapi nanti malam tolong izinin saya ya, kata Mas Agus. Mas Agus sudah mendapat manfaat, saya izinin. Jadi manfaat di sini penjelasan ulama luas. Hari ini orang hanya bicara angka nominal, riba lah itu kan 2%. Kalau 0,5 ya dari banget sih. Dan sulit ditinggalkan karena sifat manusia serakah, hawa rakus, jiwa penolongnya kecil sekali. Kalau saya minjemin dia saya dapat apa? Kan itu di belakang kepala. Saya kalau minjemin kamu saya dapat apa? Mungkin akan dapat apa? Padahal kalau kita meminjamkan sesuatu barang lain, sejak akad sampai dalam jatuh tempo, kita bersedekah setengah dari apa yang kita pinjamkan kepada dia. Kita berinfak setengah 50%. Ulama beda pendapat. Apakah dihitung sekali atau dihitung setiap hari? Saya meminjamkan ke Mas Agus 1 juta. Mulai akadnya jelas, Mas 10 sebulan ya, ini Mas diterima. Mulai hari itu saya mendapatkan pahala infak sedekah sebesar 500.000, 50% dari sejuta yang saya pinjamkan sampai dia lunasinya. Ulama beda pendapat. Apakah sekali aja dapat pahala bersedekah 500.000 apa tiap hari sampai dia lunasinya? Tiba-tiba rumah satu 10 hari datang, maaf Haji belum sanggup saya. Oke, kita tempo lagi 1 bulan. Mulai hari itu akan berubah. Saya seperti orang mendapatkan pahala infak tiap hari 1 juta rupiah. Kalau ada yang mengatakan hanya sekali infak 1 juta rupiah sampai nunggu sebulan. Jadi dapat apa? Dapat pahala. Tapi kan jarang berpikir seperti itu. Yang dipikirkan ya hari ini. Kalau saya minjemkan dia 1 juta, saya dapat apa nanti? Padahal dapat pahala besar. Mudah sekali memahami yang oleh Allah. Sehingga kita dalam muamalah, interaksi, pergaulan, kita renungkan kalimat ini, kaidah ini supaya aman. Dulu di zaman para sahabat Rasulullah SAW, mereka naik kuda tunggangan aja tak berani, tak mau. Nih, saya sampaikan contoh mudah. Saya minjem sama Mas Agus 100. Suatu hari saya naik motor. Selama ini saya tidak pernah nebeng Mas Agus. Nah, sekarang saya punya utang 4.000, udah Mas Agus jalan. Mas, itu saya kok. Dulu sahabat tidak mau kan? Nah, saya dapat manfaat bonceng di kendaraan. Saking khawatirnya, takut kena riba. Kecuali kata ulama, saya memang sering nebengin Mas Agus boleh, tapi kalau nggak pernah sama sekali, gara-gara saya punya utang, ketemu Mas Agus kayak nanti, ayo Mas naik Mas. Berteduh di bawah rumah yang mengutangi pun dulu nggak mau mereka. Saya pinjam sama Mas Agus 100.000. Saya Mas pinjam 100.000, pinjam 100, saya pakai. Mas Agus lewat tanggal 5, hujan lebat. Adanya di situ rumah saya. Mas Agus nggak mau berhenti berteduh di rumah saya karena takut mengambil manfaat sebab saya punya utang sama dia. Cari rumah yang lain untuk berteduh karena takut mengambil manfaat. Bayangkan begitulah para sahabat Nabi, saking khawatirnya, takutnya, karena Nabi jelaskan riba salah satu bahasa guna baban. Riba itu 73 tingkatan. Jadi ini perkara jarang orang membahas riba. Nggak laku, nggak diundang lagi, berhenti pengajiannya. Saya diprotes sama emak-emak karena dalam kaitan Isra Mi'raj udah lagi dalam masalah sholat, insya Allah jangan dibahas. Tapi kan yang ditunjukkan oleh Allah bukan hanya masalah sholat kan, yang diperintahkan, yang disampaikan ini azab kuburnya pelaku ghibah, pelaku riba, makan
kita butuhkan itu ya memang saat ini orang banyak melakukannya dan dianggap hal biasa. Jamaah arisan. Dapat arisan. Baik ini ada arisan. Ustaz, gimana hukumnya arisan? Arisan dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali. Karena arisan itu hutang. Pengen punya sesuatu belum waktunya, hutang. Arisan itu kan akadnya hutang. Kamu mana duluan, hutang duluan, kamu punya hutang. Enggak dianjurkan. Walaupun ulama nanti ada mengelompokkan, ada yang mengharapkan, ada yang memubahkan, makruh, ada yang haram. Tapi kalau arisan itu diambillah duit untuk makan-makannya dari yang dikumpulkan, jelas berkumpul 10 orang, masing-masing 100.000 sebulan, dapat 1 juta. Yang dapat ini nanti ngasih makan kepada yang arisan, akhirnya duitnya 900.000. Kenapa? Karena dia yang makan ini mendapatkan manfaat makan. Kembali ke kaidah dasar kullu qadin jara manfaatan bahwa riba. Tabungan arisan sekolah, tabungan karya, koperasi karya, koperasi sekolah. Silakan pinjam 1 juta, nanti potong gaji 110.000 per bulan 10 bulan. Ya kan begitu kata-kata. Antar sekolah. Bapak mau pinjam berapa? 10 juta. Oke, tiap bulan potong gaji sekitar 110 bulan. Dan di situ sudah jelas semua yang masuk anggota menerima manfaat dari ujung yang 100.000. Ustaz kan menikmati semuanya, namanya punya duit itu. Tapi orang benar meninggalkan, kenapa? Kalau operasi sekolah benar meninggalkan, kenapa? Tiap tahun lebaran dapat daging, kue kaleng, minyak, gendut. Janganlah rugi saya. Tiap tahun dapat daging gratis 2 kilo, kue kaleng. Saya bilang ya, tugas dari menyampaikan. Jadi gimana solusinya? Jangan pinjamkan uang. Dia mau apa? Dia mau beli ayam 100 kilo. Koperasi yang membelikan 100 kilo misalnya 2 juta. Ini saya beli 2 juta, saya jual sama kamu kredit 2.200.000. Ribet Ustaz, ini tidak manusia. Ribet pakai itu enak tinggal dengan sendiri. Kata jamaah tabligh itu, tugas kami menyampaikan dari mulut ke kuping antum, sementara menurunkan kuping ke hati tugas Allah. Keren juga orang tabligh. Saya dengar mereka Ustaz dari Sulaiman yang menyanyi musisi itu kan jadi Ustaz ceramahnya keren juga. Jadi jamaah yang meninggalkan larangan di akhir zaman sesuatu yang sudah biasa. Saya semua banyak, makanya cabangnya banyak. Hari ini orang dengan gampangnya, Pak pinjemin saya duit 100 juta, saya mau ada hajat. Apa orangnya? Itu sawah saya, sawah. Jadikan orang. Sama yang punya duit dikelola sawahnya, dinikmati sama dia. Itu di mana-mana tuh praktek itu. Saya pinjam uang ya Mas mau berapa? 5 juta. Ya Mas Mul, apa boroknya tadi? Ini motor saya Mas. Dipakai sama Mas Mul, itu udah riba. Mas Mul mendapatkan manfaat pakai motor saya, padahal motor hanya sekedar jaminan, bukan dipakai kecuali pagi boleh saya pakai sesekali, boleh tapi ramah. Kasih bensinnya, ganti olinya. Ini kan kayak pegadaian itu hati-hati. Cek dulu, saat ini akad
aneh, walaupun namanya Pegadaian Syariah, kita cek dulu. saya kok lama nggak undang saya, kenapa ya? Padahal saya sudah berapa tahun sejak zamannya kawan kita itu pindah ke Jakarta, sudah 3 tahun saya sini. Oke, ini memang berat, tapi jamaah Allah kita tadi pengen dikatakan orang yang bertakwa. Kita ketika membahas Isra Mi'raj, ternyata Allah menunjukkan azab kubur tentang orang yang melakukan riba. Ternyata riba ini akbarul kabair, kelompok dosa-dosa besar. Ternyata riba ini semakin dipermudah saat ini dan tanpa ada jaminan bahwa bisa. Ternyata riba ini bentuknya banyak sekali. Maka kata Umar bin Khattab, kami meninggalkan, saya lupa kalimatnya, 7/8 dari transaksi atau lebih dari 50% transaksi perdagangan karena khawatir kena riba. Itu kata Umar bin Khattab. Kami khawatir, maka jenis perdagangan kami tidak mau yang begitu, yang ini. Sekarang kan macam-macam bentuk variasi yang terkadang orang bingung. Ini riba apa sih? Main valuta asing, beli dolar. Ya kan ya, sekarang ini kan banyak orang kaya mendadak kaget. Saya tidak boleh tiba-tiba jadi orang kaya. Saya tanya apa bisnisnya? Main baru beli dolar, beli euro, beli pound sterling lewat online. Jual. Saya bilang hukumnya apa ya? Ketahuannya. Jangan tanya hukumnya ini. Jadi kan jawab dari saya. Jadi kalau kita sendiri kembali kepada kita, tahu ini kelompok besar berhati-hati. Tahu ini memang menyenangkan, memang menggiurkan. Saya mendapati beberapa tempat beberapa desa itu ada pelaku-pelaku yang hidup nyaman makmur, hidup dari dalam tanda petik ya keringat orang lain. Dia punya modal lebih banyak, pinjemin. Orang besar nanti bayar per bulan sekian. Dia duduk manis di rumah tak buat lagi kan, duduk ngopi mobilnya. Orang setor ada banyak. Dia berangkat umroh bolak-balik. Haji. Padahal usaha itu sejuta bayar sudah 100. Kalau orang terbesar terjepit lebih tinggi lagi. Kalau kan saudara saya, gimana itu hukumnya? Haji umrohnya jangan tanya sama dia. Gue nangis jadi tanya. Kalau dalam hadis itu ketika dia naik kendaraannya ada Nabi, la labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang, aku penuhi panggilan Allah. Dari atas langit ketujuh terdengar suara la labbaik wa la sa'daik zadul haram. Kamu dipanggil, kamu bisa datang, kamu akan bahagia karena bekal hajimu umrohmu ada yang haram di sini. Ya, inna Allaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah hanya menerima yang baik-baik, Allah tidak menerima yang tidak yang haram. Karena ada juga yang berprinsip nggak apa-apalah lebih itu kita sedekahkan ke masjid, pemutihan, ya, kemudian. Jadi kalau misalnya dapat bunganya 1 juta, 2,5%-nya diempatkan kepada tempat, tidak diputihkan, mati sisanya halal. Alhamdulillah, subhanallah. Yang boleh gimana? Yang boleh ketika akad dilakukan tidak ada perjanjian apa-apa. Mas Agus saya pinjam 1 juta, berapa lama lagi? Sebulan kemudian saya datang, Mas Agus ini buat Mas Agus yang saya pinjam 1 juta, ini hadiah bonus untuk Mas Agus 200.000 ada. Tapi tidak boleh akad itu dilakukan di depan. Mas Agus tolong pinjemin saya 1 juta, nanti kembalikan saya tambahin 100 ya. Nah, itu boleh.
masih berkaitan dengan Ramadan, Allah perlihatkan azab di alam barzah dan alam akhirat, supaya kita mulai mengevaluasi apa yang kita kumpulkan, supaya kita mulai mengevaluasi transaksi yang berlaku selama ini, lagu-lagu hanya, dan kita terus memperbaiki diri kita. Yang lalu biarkan bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Yakin Allah. Jangan putus asa. Kemarin ibu Ustaz, saya masih lama sabar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan selesai dulu hari kematiannya. Tapi kan saya begitu, maaf dan ibu, nanti taubat kepada Allah dan berhenti sebab jangan diikuti hawa nafsu, pengen anak punya di tempat favorit, rumah pengen mewah, mobil makin bagus, lalu kita tiap habis tambah stop aja. Taubat kepada Allah, selesai. Hidup sederhana aja. Anak nggak perlu sudah tempat favorit, tempat sederhana.